Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Cahyadi. Saya mahasiswa Universitas Al-Ghifari semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ringkasan dari materi farmakognosi semester 4. Yang pertama ada pendahuluan, di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari farmakognosi. Definisi dari farmakognosi ini terbagi dalam dua arti, ada arti luas dan arti sempit. Arti luas dari farmakognosi yaitu pengetahuan mengenai sejarah, distribusi, kultivasi, pengumpulan, seleksi, penyiapan, perdagangan, identifikasi, evaluasi, pengawetan, dan penggunaan bahan-bahan alam yang mempengaruhi kesehatan manusia. Sedangkan arti sempit dari farmakognosi yaitu pengetahuan khusus mengenai cara-cara identifikasi dan evaluasi bahan obat. Lalu ada ruang lingkup dari farmakognosi, yaitu meliputi studi mengenai sifat fisika, kimia, biokimia, dan biologi obat. Bahan obat atau bahan lain yang berpotensi sebagai obat yang berasal dari alam, untuk mencari obat baru yang berasal dari bahan alam. Lalu materi kedua yaitu mengenai simplisia. Yang pertama ada definisi simplisia. Simplisia adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat tradisional yang belum mengalami pengolahan apapun, kecuali dinyatakan lain, yaitu bahan yang telah dikeringkan. Lalu di sini ada macam-macam simplisia. Yang pertama ada simplisia nabati. Simplisia nabati ini yang berasal dari tumbuhan. Kedua ada simplisia hewani. Simplisia yang berasal dari hewan. Lalu yang ketiga ada simplisia mineral, yaitu simplisia yang berasal dari bumi, baik setelah diolah maupun belum, tidak berupa zat kimia murni. Lalu ada eksudat tumbuhan. Eksudat tumbuhan ini adalah isi sel yang secara spontan keluar dari tumbuhan atau isi sel yang dengan cara tertentu dikeluarkan dari selnya atau senyawa nabati yang dengan cara tertentu dipisahkan dari tumbuhannya dan belum berupa senyawa kimia murni. Lalu ada tahap pembuatan simplisia. Yang pertama ada pengumpulan bahan baku, lalu sortasi basah, yang ketiga pencucian, keempat pengubahan bentuk, yang kelima ada proses pengeringan, keenam ada sortasi kering, yang ketujuh proses pengemasan, dan terakhir ada proses penyimpanan. Lalu bagaimana sih simplisia yang aman dan berkhasiat? Yang pertama, tidak boleh mengandung bahaya kimia, mikrobiologis, dan bahaya fisika. Yang kedua, mengandung zat aktif yang berkhasiat. Lalu apa syarat baku dari simplisia? Syarat baku dari simplisia ini ada 5. Yang pertama, kadar airnya tidak boleh lebih dari 10%. Kedua, angka tidak boleh lebih dari 10. Yang ketiga, angka kapang dan kamirnya itu tidak lebih dari 10. Yang keempat, mikroba patogennya negatif. Dan yang kelima, aflatoksinnya itu tidak lebih dari 30 bagian per juta. Cari jamu, yang pertama diperbolehkan mengandung etanol, tidak lebih dari 1% V per V, 20 derajat Celcius. Yang kedua, kadar metanolnya itu tidak lebih dari 0,1% dari kadar etanol. Lalu bahasan yang ketiga ada jalur pembentukan metabolit primer dan sekunder pada tumbuhan. Apa sih definisi dari metabolisme itu? Definisi dari metabolisme adalah pertukaran zat antara suatu sel atau suatu organisme secara keseluruhan dengan zat antara suatu sel dan atau organisme secara keseluruhan dengan lingkungannya. Lalu ada macam-macam metabolit. Yang pertama ada metabolit primer. Metabolit primer ini merupakan hasil metabolisme umum yang ditemukan pada seluruh organisme. Fungsinya yaitu untuk menunjang pertumbuhan organisme. Contohnya ada nukleotida, asam nukleat, asam amino, protein, karbohidrat, dan lipid. Sedangkan metabolit sekunder merupakan hasil metabolisme di mana yang pertama terdistribusi terbatas secara taksonomi, khususnya ditemukan pada tumbuhan.
Yang kedua, disintesis hanya pada kondisi tertentu. Ketiga, tidak jelas peranannya dalam proses kehidupan. Keempat, ekspresi dari spesialisasi sel, baik yang dipicu oleh proses diferensiasi sel atau menggambarkan suatu bagian dari proses perkembangan tumbuhan. Yang kelima, ada biosintesis umum. Biosintesis umumnya terbatas pada tahap perkembangan tertentu. Contohnya ada alkaloid, banyak terkandung dalam daun muda kopi dan atau sel tertentu. Lalu materi selanjutnya ada karbohidrat. Definisi karbohidrat ini adalah sebagai zat gizi yang fungsi utamanya sebagai sumber energi. Karbohidrat ini merupakan senyawa organik yang tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Terdiri atas unsur C, H, dan O dengan perbandingan 1 atom C, 2 atom H, dan 1 atom O. Sumber karbohidrat yaitu ada nasi, singkong, umbi-umbian, gandum, dan lain-lain. Fungsi karbohidrat ini ada 5. Pertama, sebagai sumber energi. Yang kedua, berperan penting dalam proses metabolisme. Contohnya, menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh dan pembentuk struktur sel serta organ tubuh. Yang ketiga, membantu proses pencernaan makanan. Keempat, membantu penyerapan kalsium. Yang kelima, pembentuk senyawa lain sebagai asam lemak, sebagai penyusun lemak, dan asam amino sebagai penyusun protein. Penggolongan karbohidrat ini ada 4. Yang pertama ada monosakarida. Monosakarida merupakan karbohidrat yang paling sederhana dan tidak dapat dihidrolisis lebih lanjut. Yang kedua ada disakarida. Disakarida merupakan karbohidrat yang mengandung 2 satuan monosakarida. Yang ketiga ada polisakarida. Polisakarida merupakan karbohidrat yang jika dihidrolisis menghasilkan banyak satuan dari monosakarida. Yang keempat ada oligosakarida, di mana oligosakarida merupakan karbohidrat yang jika dihidrolisis menghasilkan 3 sampai 8 satuan monosakarida. Lalu ada proses metabolisme karbohidrat. Yang pertama, glikolisis. Glikolisis merupakan proses penguraian dari glukosa menjadi asam piruvat. Yang kedua ada dekarboksilasi oksidatif, di mana asam piruvat berubah menjadi asetil koenzim A. Yang ketiga ada siklus Krebs. Siklus Krebs ini mengubah asetil koenzim A menjadi CO2. Lalu keempat ada transfer elektron. Transfer elektron adalah tahap akhir. Sebelum masuk rantai elektron, transfer elektron yang berada dalam mitokondria, ada 8 pasang atom H yang dibebaskan selama berlangsungnya siklus Krebs akan ditangkap oleh NAD dan FAD menjadi NADH dan FADH. Yang kelima ada ekstraksi. Ekstraksi adalah suatu proses pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutannya terhadap 2 cairan tidak saling larut yang berbeda. Biasanya air yang lainnya pelarut organik. Tujuan dari ekstraksi ini, yang pertama ada pemisahan, yang kedua ada penanganan simplisia atau penyimpanan, yang ketiga standarisasi, ada dosis dan kadar zat berkhasiat, yang keempat ada formulasi. Metode dari ekstraksi ini ada 2, bisa melalui cara dingin dan cara panas. Cara dingin ini tidak ada proses pemanasan selama proses ekstraksi berlangsung. Tujuannya untuk menghindari rusaknya senyawa karena pemanasan. Contohnya ada maserasi dan perkolasi. Sedangkan pada cara panas, metode ini melibatkan panas dalam prosesnya. Dengan adanya panas, secara otomatis akan mempercepat proses penyarian dibandingkan dengan cara dingin. Contohnya ada reflux, soklet, digesti, dekok, dan infus. Lalu materi yang keenam ada minyak atsiri. Definisi dari minyak atsiri juga dikenal sebagai minyak eterik, minyak esensial, minyak terbang, serta minyak aromatik.
adalah kelompok besar minyak nabati yang berwujud cairan kental pada suhu ruang, namun sudah menguap sehingga memberikan aroma yang khas. Nah, sifat fisik dan kimia minyak atsiri ini ada 5. Yang pertama memiliki bau khas. Yang kedua ada tidak larut dalam pelarut air, larut dalam ether, kloropom, dan pelarut organik lain. Yang ketiga, sebagai komponen kandungan minyak mudah menguap. Yang keempat, yang mengandung fenol dapat membentuk garam. Yang kelima, dapat membentuk kristal. Sini ada cara penyarian minyak atsiri. Beberapa metode umum yang biasa digunakan antara lain, pertama ada destilasi atau penyulingan, yang kedua ada enfluorasi, yang ketiga ada ekstraksi, yang keempat ada pengepresan, dan yang kelima ada hidrolisis glikosida tertentu. Materi yang ketujuh ada alkaloid. Definisi dari alkaloid adalah senyawa yang mengandung atom nitrogen yang biasanya terdapat pada tanaman dan kebanyakan bersifat basa atau basa lemah. Fungsi dari alkaloid ini bagi tumbuhan ada 4. Yang pertama, senyawa racun yang melindungi tumbuhan dari serangga dan herbivora. Yang kedua, produk akhir Rex detoksifikasi atau metabolic lock-up, senyawa-senyawa yang berbahaya bagi tumbuhan. Yang ketiga ada regulator faktor pertumbuhan. Yang keempat, senyawa cadangan untuk sumber elemen lain yang berguna bagi tumbuhan. Nah, identifikasi alkaloid ini bisa menggunakan reaksi warna dengan reaksi Frohde, ada amonium, molibdat 1 bagian ditambah H2SO4 ada 100 bagian. Reaksi ini tidak boleh disimpan lama. Lalu ada bisa dengan menggunakan H2SO4P, ada HNl3,4P, ada reaksi Erdmann 200 ml H2SO4 ditambah dengan 8 tetes HNO3. Ada Marquez yaitu H2SO4P dan formalin atau 2 tetes formalin dalam 3 cc H2SC. Ada Mandelin amonium vanadat 10% dalam H2SO4P. Lalu ada FeCl3 untuk alkaloid yang punya gugus fenol, ada PADAB HCl untuk alkaloid yang punya gugus amin aromatis, lalu ada aqua bromata untuk alkaloid yang mereduksi, lalu ada reaksi Rauch untuk theobromin dan ethylene, ada larutan AgNO3 untuk piramidon dan novalgin. Untuk reaksi warna ini, alkaloid harus murni. Adanya kotoran akan mempengaruhi warna yang terjadi. H2SO4 yang dipakai harus bebas dari NO2. Ini dapat ditunjukkan dengan penambahan di fenilamin yang akan berwarna biru. Adanya air juga mempengaruhi reaksi warna. Lalu ada reaksi pengendapan, ada Mayer, Bouchardat, ada tanin dan buffer menjadi lebih peka. Ada buffernya itu Na fosfat sekunder 2% dan primer 10% dengan pH 5-6. Ada asam pikrat 10% dan asam pikrolon. Asam pikrolon ini merupakan larutan jenuh dalam air 15%. Lalu ada asam siliko-walframat sebanyak 2,5% dalam HCl4N. Lalu ada asam fosfomolibdat menjadi amonium molibdat dilarutkan dalam larutan Na2CO3 sampai NH3 habis. Lalu sisanya itu ditambah HNO3. Pengendapan dengan zat padat, misal ada sublimat, ada natrium, nitrofuresid. Yang materi ke-8 ada flavonoid. Definisi dari flavonoid ini adalah fitonutrien atau bahan kimia tumbuhan yang ditemukan di hampir semua buah dan sayuran. Sama dengan karotenoid, flavonoid juga berfungsi memberikan warna-warna cerah dalam buah dan sayuran. Sifat-sifat dari flavonoid ini yang pertama bersifat asam, sehingga dapat larut dalam basa. Yang kedua, senyawa folar karena memiliki
sejumlah gugus hidroksil. Yang ketiga, flavonoid ini sebagai derivat dari fenol yang menyebabkan kerusakan susunan sel bakteri. Yang keempat, posisi gugus hidroksil memiliki peranan dalam fungsi antioksidan. Identifikasinya bisa dilakukan dengan pengamatan perubahan panjang gelombang pada spektra flavonoid menggunakan spektrofotometer UV vis. Spektra flavonoid terdiri dari dua absorpsi maksimal, yaitu pada range 240 sampai 285 nm dan pada range 300 sampai 550 nm. Yang materi ke-9 ada senyawa fenolik. Definisi dari senyawa fenolik adalah metabolit sekunder bioaktif yang terdistribusi secara luas di tanaman, terutama disintesis oleh asam sikmat, pantose fosfat, dan jalur fenilpropanoid. Senyawa ini termasuk dalam alkohol aromatik karena gugus hidroksilnya selalu melekat pada cincin benzen. Cara identifikasi senyawa fenolik ini bisa dideteksi dengan menggunakan FeCl3 1%. Pengujiannya yaitu sebanyak 1 gram sampel dilarutkan dengan menggunakan pelarut etanol 96% sebanyak 2 mili. Larutan yang dihasilkan diambil sebanyak 1 mili, kemudian ditambahkan 2 tetes larutan FeCl3. Maka akan terbentuknya warna hijau, merah, ungu, biru, atau hitam yang kuat. Ini menunjukkan adanya senyawa fenolik dalam sampel. Menurut Harbon, tahun 1987. Materi yang ke-10 ada steroid. Definisi dari steroid adalah senyawa organik, bahan alam yang dihasilkan organisme melalui metabolit sekunder. Senyawa ini banyak ditemukan pada jaringan hewan dan tumbuhan. Senyawa ini merupakan senyawa organik lemak sterol tidak terhidrolisis yang didapat dari hasil reaksi penurunan dari terpena atau squarena, juga merupakan suatu senyawa yang mengandung sistem cincin, di mana sistem cincin tersebut ditandai dengan A, B, C yang beranggotakan 6 atom karbon dan cincin D yang beranggotakan 5 atom karbon. Identifikasi steroid bisa dengan reaksi warna, yaitu 0,3 gram ekstrak dilarutkan dalam 15 mili etanol, lalu dibagi menjadi 3 bagian, masing-masing 5 mili. Disebut sebagai larutan 2A, 2B, dan 2C. Pertama ada uji Lieberman dan Richard. Larutan 2A digunakan sebagai blanko. Larutan 2B sebanyak 5 mili, ditambah 3 tetes asam asetat anhidrat dan 1 tetes H2SO4 pekat. Lalu dikocok perlahan dan diamati terjadi perubahan warna. Terjadinya perubahan warna menjadi warna hijau biru menunjukkan adanya saponin steroid. Warna merah ungu menunjukkan adanya triterpen steroid, dan warna kuning muda menunjukkan adanya saponin jenuh. Lalu ada uji Salkowski. Larutan 2A ini digunakan sebagai blanko, larutan 2C sebanyak 5 mili, ditambahkan 1 sampai 2 mili H2SO4 pekat melalui dinding tabung reaksi. Lalu adanya steroid tak jenuh ditandai dengan timbulnya cincin berwarna merah. Materi yang kelas ada tanin. Definisi dari tanin merupakan salah satu jenis senyawa yang termasuk ke dalam golongan polifenol. Senyawa tanin ini banyak dijumpai pada tumbuhan. Tanin secara umum didefinisikan sebagai senyawa polifenol yang memiliki berat molekul cukup tinggi, yaitu lebih dari 1000, dan dapat membentuk kompleks dengan protein. Lalu senyawa yang terakhir, materi yang terakhir ada senyawa glikosida. Definisi dari glikosida saponin ini adalah glikosida dengan agrikon saponin atau sapogenin. Terdapat 2 tipe saponin berdasarkan struktur. Sapogenin yaitu agrikon steroid dan agrikon triterpenoid.
Identifikasinya bisa melalui pemeriksaan pendahuan tidak saponin dengan KLT. Prosesnya pemisahan dengan metode KLT ini menggunakan fase diam silika, gel GF254, dan fase gerak etil asetat, metanol, air dengan perbandingan 100 banding 16,5 banding 13,5 V per V. Pada titik pertama, lempeng ditotalkan ekstrak etanol buah lerak sebanyak 25 mikroliter, dan pada titik kedua ditotalkan ekstrak etanol herba krokot dengan jumlah yang sama. Jarak penotolan 1,5 cm dari tepi bawah lempeng dengan jarak pengembangan 10 cm. Setelah elusi mencapai batas tersebut, lempeng diangkat dan dikeringkan di udara selama 10 menit. Lalu diamati dengan sinar tampak di bawah lampu 254 nanometer dan 365 nanometer. Kemudian disemprot dengan reaksi anisaldehida asam sulfat LP, dipanaskan pada suhu 1100 Celcius selama 5 sampai 10 menit, lalu diamati dengan sinar tampak. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.